Cina dia tahu nggak kalau kita merawat tanaman dan hewan itu ada aturannya. Oh iya Ci, apa ya? Aturannya ketika kita menyiram tanaman itu harus ketika siang malam. Terus hewan-hewan ini juga harus dikasih makanan aturannya. Sama kayak ibadah kita adik-adik yang punya peraturannya. Cina dia apa aja sih peraturan ibadah kita? Yang pertama, jangan makan dan pergi-pergian saat ibadah ya. Kalian harus ibadah sampai selesai. Karena Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa komen nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai syarat absensi. Dan juga kalian juga harus ngerjain aktivitasnya ya. Karena kalau tidak, absennya nggak kehitung loh. Yang keempat, ibadah kita harus didampingi sama orang tua. Yuk kita mulai ibadah kita sama-sama. Shalom Chelsea Kids GSJA. Apa kabarnya nih semuanya? Pasti baik dong, Ci. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Ci? Kok bawa-bawa sapi, babi, beruang, tanaman, ada apa ini, Ci? Hari ini kita dress code-nya farmers nih, Ci. Oh, Tahu nggak gitu. kenapa? Karena tema ibadah kita minggu ini adalah Allah memelihara semua ciptaannya. Sama kayak peternak yang memelihara hewan ternaknya, memelihara sapi, memelihara babi, beruang, bahkan sampai ke tanaman. Tuhan kita juga memelihara kita loh sebagai ciptaannya, memelihara manusia, hewan, tanaman, dan seluruh isi dunia ini. Oh, gitu. Yaudah ya, Ci, kita langsung mulai aja ibadahnya. Yuk. Udah gak sabar nih. Yuk, Yuk adik-adik, sebelum mulai ibadah kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyatukan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah. Tuhan tolong sertai dan bimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya.
memelihara semua ciptaannya, jadi kita harus tahu nih urutan penciptaan alam semesta ini apa aja sih. Yuk kita belajar lewat lagu pujian ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Caci Kids GSJA. Sekarang kita saatnya Talent Corner Language. Sesuai dengan tema kita hari ini, Allah dan semua penciptaannya. Hari ke-1, terang. Hari kedua, langit. Hari ketiga, daratan, tumbuhan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, binatang-binatang laut dan burung-burung. Hari keenam, binatang di darat dan manusia. Inilah 6 hari lamanya Allah bekerja. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa lagi adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita udah tahu nih apa aja tadi urutan penciptaan alam semesta. Untuk yang kali ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dari pagi sampai malam. Yuk sama-sama nyanyi.
belum ciptaan-ciptaannya Tuhan? Yuk kita baca Alkitab supaya kita lebih mengenal lagi pencipta kita. Seharusnya pada tanggal 7 Maret ini kalian sudah selesai membaca Markus 10 ayat 52 dan bilangan 2. Yuk kita baca semuanya. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita ingin mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya memucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya memucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, Ceng Sikit GSJA, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, kalau Cici tanya, apa kabar? Kalian jawab, aku baik, aku sehat, yes, yes, yes. Bisa? Coba Cici ulang sekali lagi ya. Kalau Cici bilang, apa kabarnya? Kalian jawab, aku baik, aku sehat, yes, yes, yes. Ya, coba kalian. Cici tanya sekali lagi. Adik-adik Ceng Sikit GSJA, apa kabarnya? Aku baik, aku sehat, yes, yes, yes. Nah, gitu dong. Biarpun di rumah harus tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini Cici capek banget nih. Cici habis merawat tanaman. Nih, lihat. Dari waktu itu Cici menanam benih. Nah, terus Cici rawat, Cici siram, Cici kasih pupuk, dan sekarang sudah mulai berbuah. Nah, adik-adik di rumah punya tanaman nggak? Nah, kalau kalian punya tanaman, apa yang harus kalian lakukan? Iya, kalian harus menyiramnya, kalian harus memberi pupuk, dan juga harus kena sinar matahari. Ya, kalau adik-adik lupa menyiramnya, pasti tanaman ini tidak akan tumbuh dan pasti lama-lama akan mati.
ya. Tapi kita tidak dapat merawat tanaman tanpa hal-hal yang Allah ciptakan. Tanpa ada tanah, tanpa ada air, tanpa ada matahari, pasti kita tidak bisa merawat tanaman. Jadi kita bersyukur kalau Allah menciptakan tanah, menciptakan air, dan menciptakan matahari. Adik-adik, dulu sebelum ada bunga, sebelum ada pohon-pohonan, sebelum ada binatang-binatang, sebelum ada kita, sebelum ada gunung-gunung, semua dunia ini belum ada apa-apa. Semua kosong, semua masih gelap. Nah, terus Allah berpikir, aku akan menjadikan segala sesuatu yang indah. Nah, adik-adik mau tahu apa yang Allah akan lakukan? Yuk kita sama-sama ambil Alkitab kita. Yuk sama-sama, Cucu tunggu ya. Sudah semua? Kita buka di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, apa adik-adik? Dulu dunia ini kosong, ya, belum ada apa-apa, cuman Allah sendiri saja, ya. Nah, terus Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Yang tadinya dunia ini gelap dan berubah menjadi terang. Nah, Allah memisahkan gelap itu namanya malam, dan yang terang itu namanya siang. Baik ya Tuhan kita. Kalau coba bayangkan, kalau di dunia ini cuman ada terang aja. Nah, berarti kita harus bekerja aja, sekolah aja. Nggak ada istirahatnya. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan memisahkan gelap itu malam, jadi kita bisa beristirahat. Dan waktu siang kita bisa beraktivitas. Nah, Tuhan itu baik. Itu yang Allah ciptakan pada hari pertama. Ya, Tuhan menciptakan apa? Ya, benar sekali. Tuhan menciptakan terang. Nah, terus Allah berpikir lagi, aku akan buat apa lagi ya? Yuk kita baca di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya, apa? Tuhan berfirman apa? Jadilah cakrawala. Nah, apa itu cakrawala? Ya, Tuhan memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Yang di atas itu namanya langit, dan yang di bawah namanya lautan dan daratan. Yang kering namanya daratan, yang ada airnya namanya lautan. Ya, Tuhan bilang, baik. Nah, terus apalagi adik-adik? Allah berpikir apalagi ya yang akan aku buat? Yuk kita baca lagi di ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon
buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apa adik-adik? Ya, tumbuhlah tunas-tunas yang dari tanah. Di tanah yang kering itu Allah menumbuhkan tunas-tunas, berarti pohon-pohonan Allah buat pada hari ketiga. Tuhan buat pohon-pohonan, ya. Tuhan buat bunga-bunga yang indah. Tuhan buat segala sesuatunya baik. Nah, adik-adik mau tahu apa lagi yang Allah buat? Kita baca lagi di ayat yang ke-14 sampai ke-18. Apa yang Allah ciptakan? Wah, luar biasa. Allah menciptakan matahari, Tuhan menciptakan bulan, bintang, ya, benda-benda penerang di langit. Sehingga waktu siang ada cahaya yang besar yang bisa menyinari dunia ini, ya. Kalau malam juga ada apa? Ada bulan dan ada bintang. Nah, itulah yang Allah ciptakan pada hari keempat. Nah, terus Allah berfirman apa lagi adik-adik? Kita lanjutkan baca di ayat yang ke-20 sampai ke-22. Firman-Nya, Allah hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya. Itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ya, Allah berfirman, jadilah segala jenis binatang. Jadilah segala jenis binatang yang ada di udara. Apa itu adik-adik? Ya, ada burung. Ada apa lagi? Kupu-kupu. Ada apa lagi? Capung. Ya, banyak sekali yang ada di udara. Terus Allah menciptakan binatang-binatang yang di air. Iya, ikan. Apalagi adik-adik? Iya, ikan aja berbagai jenis macam, ya. Indah sekali yang Allah ciptakan. Allah berpikir, baik. Semuanya indah yang Allah ciptakan. Nah, lalu pada hari ke-6, Allah menciptakan apa adik-adik? Yuk kita baca di ayat yang ke-24. 24 sampai 27. Firman-Nya, Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirman-Nya Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung
udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, Allah menciptakan segala jenis binatang yang ada di daratan. Ya, ada apa? Adik-adik bisa sebutkan ada apa aja? Iya, benar. Ada harimau, ada anjing, ada kucing, ada ayam. Ada apa lagi? Wah, banyak sekali yang Allah ciptakan ya. Binatang-binatang yang di daratan. Binatang ternak, sapi, kambing, kuda ya. Semua Allah ciptakan. Hebat ya Tuhan kita ya. Wah, luar biasa. Dan yang terakhir adik-adik, Allah menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, itulah yang terakhir yang Allah ciptakan. Ya, Allah menciptakan semuanya dengan detail, dengan teratur dan rapi. Ya, Allah menciptakan tidak asal-asalan. Allah menciptakan semuanya teratur. Coba adik-adik bayangkan, kalau Allah menciptakan terangnya belakangan, ya, apa yang terjadi? Ya, binatang-binatang pasti pada tabrak-tabrakan kan? Ya, soalnya kan gelap, ya. Wah, luar biasa, berarti Allah menciptakannya teratur dan rapi. Nah, coba bayangkan lagi, kalau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhannya setelah binatang-binatang, apa yang terjadi? Pasti binatang-binatang pada mati kelaparan kan? Wah, berarti Allah hebat ya. Allah luar biasa. Allah menciptakan dunia ini dengan detail, teratur, dan rapi. Coba kita ulangi sekali lagi. Hari pertama Allah menciptakan apa? Iya, menciptakan terang. Ya, hari kedua cakrawala. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Ya, hari keempat apa? Benda-benda penerang di cakrawala. Ada apa aja? Matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima apa aja? Apalagi Allah menciptakan? Iya, burung-burung di udara dan ikan-ikan di air. Ya, Tuhan melihat semuanya itu baik. Hari keenam, hari yang terakhir Allah menciptakan apa? Binatang-binatang di darat dan manusia. Itulah yang Allah ciptakan ya. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan detail, teratur, dan rapi. Sampai hal yang terkecil sekalipun Allah perhatikan. Ya, burung-burung di udara, bunga-bunga di taman Allah perhatikan dan Allah pelihara. Ya, mengapa Allah membuat segala sesuatunya itu semuanya baik dan indah? Mengapa? Supaya kita memuliakan nama Tuhan, supaya kita menyembah Sang Pencipta yang luar biasa. Ya, ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa itu, kita kagum kan? Wah, ketika kita melihat lautan yang indah, kita kagum. Ketika kita melihat pemandangan di gunung-gunung, kita kagum. Maka kita harus memelihara semua ciptaan Allah ini. Bagaimana adik-adik memeliharanya? Ya, contohnya kita harus menjaga kebersihan. Nggak boleh tuh sembarangan kita buang sampah, kita lempar sampah sembarangan. Ya, kita harus membuang sampah di tempat sampah, menjaga lingkungan di sekitar kita. Apalagi adik-adik contohnya dengan memelihara ciptaan Allah, kita tidak asal memetik bunga terus diinjak-injak atau udah memetik dibuang aja gitu ya. Itu tidak memelihara ciptaan Allah. Apalagi hemat memakai kertas atau tisu. Ya, karena kertas atau tisu itu kan diambil dari pohon kan. Jadi kalau kita boros-boros memakai kertas dan tisu, berarti berapa banyak pohon-pohon yang akan ditebang lagi. Ya, kita juga harus hemat memakai air. Kalau kita boros-boros memakai air, lama-lama air habis, bagaimana? Ya, kita akan yang susah sendiri.
Jadi kita harus belajar memelihara apa yang Tuhan ciptakan untuk kita, yang kita lihat, yang kita pakai, yang kita nikmati. Yuk kita sama-sama memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, cerita Cici sampai di sini. Adik-adik mau memelihara ciptaan Tuhan? Apa yang Tuhan sudah berikan semuanya baik dan kita akan selalu memeliharanya. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Cerita Cici, kiranya firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang memelihara ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami mengucap syukur buat semua ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Buat dunia yang begitu indah yang Tuhan ciptakan buat kami. Buat benda-benda penerang, buat burung-burung di udara, buat ikan-ikan di laut, semua binatang-binatang, buat semua pohon-pohon yang Tuhan ciptakan buat kami. Semuanya itu Tuhan ciptakan dengan detil, dengan teratur dan rapi. Tuhan begitu baik supaya kami bisa menikmati ciptaan Tuhan yang Tuhan telah ciptakan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa memelihara ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan selalu memimpin, menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom semuanya. Yuk, pagi ini bantu Cici untuk menemukan ayat hafalan kita pagi hari ini. Oke, di sini sudah ada pohon beserta daun-daunnya. Nah, di dalam daun-daunnya ini kita akan menemukan ayat dan isi ayat Alkitab kita. Yuk kita mulai dari atas sini ya. Kita buka. Wah, ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Kita tempel di sini ya. Oke. Isi ayatnya apa ya dari Mazmur 145 ayat 9 ini? Kita buka yang ini. Tuhan itu baik. Kita tempel di sini ya. Selanjutnya apa ya? Kepada semua orang. Kita buka yang ini. Dan penuh rahmat. Selanjutnya, terhadap segala yang terakhir apa nih? Yang dijadikannya. Oke, yuk kita baca sama-sama. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Yuk hafalin di rumah bareng-bareng. Dadah, selamat menghafal. Hi kids, how are you today? I'm so glad to see you again. Today, we are going to learn about God's creation in English. Hari ini kita akan belajar tentang ciptaan Tuhan dalam bahasa Inggris. Are you ready? The first day, God created light. The first day, God created light. The second day, God created the heaven and the water. The second day, God created the heaven and the water. The third day, God created the land, the sea, and the plants. The third day, God created the land, the sea, and the plants. The fourth day, God created the sun, the moon, and the stars. The fourth day, God created the sun, the moon, and the stars.
The fifth day, God created the sea animals and the birds. The fifth day, God created the sea animals and the birds. The sixth day, God created the animals, land, and the humans. The sixth day, God created the animals, land, and the humans. Can you repeat again one more time? The first day, God created light. The second day, God created the heaven and the water. The third day, God created the land, the sea, and the plants. The fourth day, God created the sun, the moon, and the stars. The fifth day, God created the sea animals and the birds. The sixth day, God created the animals, land, and the humans. Okay, great job kids. See you again. God bless you. Bye-bye. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chemsi Kids GSJA. Halo adik-adik, hari ini kreativitas kita akan membuat rolet penciptaan. Nah, bahan-bahannya ada spidol, kertas HVS, jangka, dan juga penggaris. Nah, yang pertama kita akan melipat kertas HVS menjadi dua, tapi hanya tengahnya aja ya. Dilakukan 2 kali seperti ini. Tujuannya supaya kita dapat menaruh jangka kita di titik paling tengah kertas HVS ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian buat lingkaran yang cukup besar untuk seukuran 1 HVS ini. Nah, berikutnya kita akan membagi lingkaran kita menjadi 6 bagian. Jadi kalian bisa menggunakan penggaris supaya bagiannya rata semuanya ya. Nah, setelah terbagi, kalian bisa langsung menomorinya dari 1 sampai 6. Kalian bisa bikin dari angka Romawi ataupun angka biasa. Supaya lebih bagus, kita tebalkan dulu ya gambarnya. Nah, setelah kita udah tebalkan semuanya, kita akan menggambar sesuai dengan urutan hari penciptaan. Ini semuanya berurutan ya, dari hari yang pertama hingga hari yang ke-6. Yang Cici buat ini cuma sebagai contoh aja ya. Jadi kalian bisa kreasikan gambar dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Oh ya, kalian juga bisa pakai pensil warna, krayon, ataupun spidol untuk menggambar ini ya. Pokoknya kalian bisa kreasiin sebagus kalian.
kerasa gambarnya udah mau selesai aja nih. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. See you and God bless you. Happy birthday to you. Cici mau ucapin nih yang berulang tahun untuk Jaden dari Batita, Michelle Pratama 1, Yavin dari Madia, Gawa Pratama 2, Kevin dari Pratama 1. dan Fang Pratama 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan Yesus God bless memberkati. you. God bless you. Kita udah selesai memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah setiap firman yang ditaburkan dapat menjadi rema bagi kami. Setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you. Bye-bye.